Kembali lagi di Generasi Mecin, kita sudah sampai di segmen terakhir meredam tawuran remaja di Kota Bogor dari The 101 Surya Kencana Bogor di Lounge Teras Gelis bersama para narasumber saya. Saya mau nanya juga ke Pak Mulya. Tadi menarik pertanyaan dari Pak Reza. Pernah nggak ditanyain ke anak-anak ini sebenarnya biar nggak tawuran kalian mau apa sih sebenarnya gitu? Jadi memang solusinya dari mereka untuk mereka juga gitu. Baik Mas Parta, jadi seperti tadi saya katakan di awal bahwa banyak cara lah yang sudah dilakukan oleh para kepala sekolah. Di antaranya tadi mencari informan lah, informan intel di antara teman-teman. Di antara teman-teman, baik itu yang fungsinya untuk mencari tahu latar belakang mereka berbuat seperti itu, sampai ke bertujuan untuk membocorkan setiap rahasia-rahasia perjanjian, rencana-rencana jahat mereka untuk saling tawuran. Itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Nah, kadang luar biasanya ini yang terakhir sajalah, yang terakhir terjadi kasus yang melibatkan antar basis tadi, itu sudah tercium oleh Satgas Pelajar berdasarkan informasi dari informan tadi, ya, dilakukan bubar sekolah. Itu sudah hasil pengusiran, sudah disuruh kembali ke rumahnya masing-masing dengan pengawalan. Bahkan kita tidak harus, Satgas itu nggak harus sampai ngantar masuk ke pintu rumah barangkali. Iya. Kan kejadiannya jam setelah Isya, kurang lebih 7:30. Artinya yang setelah maghrib mereka diusir itu ya setelah itu muncul lagi, berkembali lagi. Jadi seperti ada opsi B di antara mereka pun. Nah itu yang luar biasanya, seolah-olah mereka sudah terorganisir sedemikian rupa, Pak Reza, walaupun ya tidak mencari apa-apa. Jadi kalau sudah dapat ya kenyataannya kebanggaan, disebut keren tadi itu memang ya, wah ini jagonya dari basis ini gitu kan, luar biasa. Nah itu makanya saat divideokan itu oleh si kameramennya itu, wah mereka nunjukin banget kalau wah ingin dilihat lah sosok dirinya. Kalian dilegalin aja Pak, bikin kompetisi bela diri secara baik dari teknik. Nah ini yang barangkali kita butuh banyak masukan, apakah harus ada penelitian khusus yang mengungkap masalah ini supaya menjadi suatu solusi, masukan bagi pemerintah. Karena anak-anak ini mungkin testosteronnya agak besar untuk diagung-agungkan, dibilang keren. Karena gini Mas Parta, kalau untuk sekedar penanganan ya, sekedar penanganan setelah terjadi, saya pikir ini nggak akan pernah selesai. Betul. Ya, kita hanya mengobati luka, lalu luka itu muncul lagi gitu Pak. Nah, karena solusi yang kita harapkan itu ya mulai dari pembinaan anak di keluarga. Saya yakin itu dari keluarga sampai anak masuk ke jenjang sekolah formal, SD, SMP, ya permusuhan gitu kan ya. Itu betul-betul harus ditanamkan, hilang sama sekali di antara mereka. Rasa belas kasihan dan lain sebagainya itu yang harus. Karena kan ciri-ciri awalnya ya kita sering lihat lah video-video pembulian anak-anak di jenjang SD, SMP, itu kan itu sudah cikal bakalnya. Sekarang sudah masuk ke jenjang berikutnya, ya sudah celurit dan samurai yang bermain. Nah itu barangkali yang ingin saya tegaskan. Pihak keamanan saya tambahkan sedikit lagi Pak Mas Parta, bahwa saya pikir sudah cukup berperan saat menangani kasus itu telah terjadi. Tetapi secara preventif ya kita hanya dengan pihak Kodim, Polres dan Polsek memang ada pembinaan rutin. Ya setiap Senin pagi upacara pengibaran bendera kita undang pembina-pembina, yaitu untuk hanya sekedar bicara secara umum, mengingatkan selalu lah kepada anak-anak kita. Apa sanksi paling berat dari sekolah kalau anak terbukti terlibat tawuran? Ini terlibat aja ya, bagian cuman yang ikut aja? Ini menarik, hampir rata-rata sekolah itu mengeluarkan anak itu, walaupun itu bertentangan dengan aturan bahwa anak harus punya kesempatan belajar. Tapi kita punya perjanjian di awal tahun dengan orang tua siswa untuk pelanggaran-pelanggaran seberat itu anak otomatis dikeluarkan. Cuma masalahnya nih Mas Parta, saat anak ini terlibat tawuran lalu dikeluarkan di satu sekolah, ada sekolah lain yang kekurangan anak siap menampung. Jadi masalahnya nggak pernah selesai. Jadi dikeluarkan oleh satu sekolah, ditampung oleh sekolah lain dengan harapan tadi kan, kami akan coba merubah anak ini. Tidak ada salahnya karena memang juga aturannya memberikan kesempatan belajar kepada anak.
Namun faktanya ternyata berulang lagi. Anak itu ya yang jadi pelakunya lagi saat tawuran. Nah, Pak Reza, ada yang mau ditambahin lagi Pak Reza? Kondisi yang kita perbincangkan hari ini, jam segini, sebetulnya kan sudah diceritakan pula oleh Rhoma Irama sejak tahun 70-an. Wah, begadang jangan begadang Bukan. nih. Oh, bukan. Darah muda. Jadi terpikir oleh saya, kalau sejak tahun 70-an sampai tahun 2020 saja kita belum menemukan solusi bagaimana mengatasi darah muda, maka sekali lagi, saya mengajak kita untuk kaji sama-sama yang harus diubah bukan lagi manusianya, tapi lingkungannya. Lingkungannya. Bogor ini, nama aslinya apa? Buitenzorg. Apa arti Buitenzorg? Kota tanpa masalah. Kota tanpa stres. Gimana Pak? Boleh bilang Pak? Ini menarik buat saya juga nih. Bogor itu. Bogor ini dulunya oleh rezim kolonial Belanda, namanya adalah Buitenzorg. Buitenzorg. Iya. Oh, Belanda sekali itu ya. Yang artinya kota yang tanpa artinya masalah. terjemahan bebas ya. Kota tanpa masalah, kota tanpa stres. Artinya dulunya sudah ada blueprint bahwa kota ini harus dibikin rileks, santai, kalem, adem, ayem, tentram seperti hotel ini. Iya. Nah, dulu dingin banget nih pasti nih. Bagaimana ini? Kebetulan Pak Jokowi kan rumahnya ada di Bogor nih ya. Betul. Memastikan bahwa wilayah adem, tentram, asri itu tidak hanya Istana Bogor dan sekelilingnya, tapi belusukan sampai ke daerah-daerah, memastikan seluruh kota Bogor ini juga kota layak huni. Tidak mungkin lah anak-anak kita tawuran kalau di situ ada sentra kuliner. Tidak mungkin anak kita baku hantam kalau di situ penuh dengan taman bunga. Nah itu Pak. Jadi memastikan bagaimana Santero Bogor lebih asri, lebih anggun, lebih Buitenzorg. Mudah-mudahan bisa menghentikan fenomena tawuran pelajar. Karena setahu saya ada jembatan cinta Pak di Bogor itu. Tempat orang-orang priwet nunjuk-nunjuk langit. Oke, terakhir Pak Karnain, ada yang mau disampaikan juga mungkin dengan adanya kejadian di awal tahun di Kota Bogor? Ya, jadi semangat Kota Bogor sebagai kota layak anak dan Bogor sebagai kota yang ramah keluarga, saya kira ini menjadi entry point penting untuk menjawab permasalahan tawuran pelajar ini. Sehingga Kota Bogor memang layak untuk memberikan ruang yang luas kepada ekspresi pelajar dan anak-anak tanpa ada ancaman apapun, apalagi keselamatan jiwa. Ramah keluarga akan mendorong peran keluarga tidak menyerahkan hanya kepada lembaga pendidikan untuk menyerahkan tanggung jawab pendidikannya kepada sekolah, tetapi keluarga bersama lingkungan keluarga itu akan menciptakan sinergitas dalam melahirkan generasi terdidik yang berkarakter, berakhlak mulia, dan menyebar kedamaian, tidak menyebar ancaman dan kemarahan di tengah-tengah masyarakat. Kita juga berharap memang tidak ada lagi kejadian tawuran, apalagi sampai memakan korban jiwa seperti di awal tahun kemarin ya. Siap, terima kasih Pak Karnain, terima kasih Pak Mulya, terima kasih Pak Reza, terima kasih juga pemirsa Generasi Mecin hari ini yang sudah menonton dari The 101 Surya Kencana Bogor, Lounge Teras Gelis. Saya Patra Gumala, sampai ketemu lagi di episode berikutnya Generasi Mecin. Bye.